Isinya itu adalah kain kafan dengan segala macam perlengkapan untuk orang meninggal lah ya, untuk orang meninggal. Ada kain kafan, ada talinya, ada kapurnya, dan ada segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber bernama Mbak Anita ya. Jadi Mbak Anita ini itu sudah kita samarkan namanya. Jadi Mbak Anita ini hidup hanya dengan ibunya. Ibunya yang bernama Ibu Tri. Jadi Ibu Tri ini adalah seorang single parent. Karena dia seorang single parent yang sudah ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal. Ibu ini pun dan Mbak Anita ini ekonominya pun semakin berkurang. Dari kontrakan satu pindah ke kontrakan satu sampai pada akhirnya Ibu Tri ini ingin mengontrak sebuah kamar yang notabene ketika mengontrak sebuah kamar atau menyewa sebuah kamar itu akan lebih murah ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam cerita, alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Sunyaruri agar channel Sunyaruri semakin berkembang dan saya pun semakin semangat dalam membuat konten. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like dan komen yang positif, kemudian sudah share juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya juga doakan semoga teman-teman semua selalu mendapatkan kesehatan, lancar rezeki, dan lancar dalam segala hal ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti ini ceritanya. Pada waktu itu Mbak Anita ini masih sekolah SMP ya. Dia masih kelas 3 SMP. Pada waktu itu masih tahun 2005. Tahun 2005 ya. Sekitaran tahun 2005. Jadi Mbak Anita ini hanya hidup dengan ibunya ya, hanya dengan ibunya seorang, karena ibunya ini adalah seorang single parent. Dia harus menafkahi anaknya yang bernama Mbak Anita ini, karena Ibu Tri ini sudah lama ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya sudah meninggal ya. Jadi perekonomiannya Mbak Anita ini pada waktu itu tuh sangat memprihatinkan ya, seperti itu. Jadi karena faktor itulah yang awalnya tadinya
Mbak Anita dan ibunya ini ngontrak satu rumah ya. Kemudian ibunya ini berpikiran untuk bagaimana caranya bertahan hidup, ya kan? Bertahan hidup, gimana caranya irit ya pada waktu itu. Akhirnya ibu Anita ini, ibu Tri ini memutuskan untuk mencari sebuah kamar yang disewakan seperti itu. Ya kos-kosan lah ya, bukan kontrakan. Kalau kontrakan itu kan satu rumah gitu ya. Kalau ini cuman satu kamar seperti itu. Jadi pada waktu itu mulailah Ibu Tri ini mengemasi barangnya, kemudian pindah dan mencari sebuah kos-kosan ya. Akhirnya setelah dicari, akhirnya ketemu dan menemukan satu kos-kosan, di mana kos-kosan itu, kamar itu berada di satu rumah dengan Mbak Anita ini menyebutnya itu Simbah ya. Simbah ini punya rumahnya itu rumah sederhana dan hanya rumahnya itu sederhana, beralaskan masih biasa ya, terus hanya diinin sama kayu dan triplek ya yang tipis. Jadi rumah ini itu berada di titik sebuah kota. Jadi rumah itu tuh di titik sebuah kota dan di belakang di belakang pasar ya, di belakang pasar. Jadi Ibu Tri ini memilih kos-kosan itu karena memang harganya yang murah, kemudian dan Simbah ini pun boleh dikatakan itu sangat ramah ya, sangat ramah dan baik hati seperti itu. Jadi ini rumahnya ini sangat sederhana dan Ibu Tri ini juga berpikiran nggak apa-apalah, yang penting sudah bisa bersyukur, sudah sudah ada tempat tinggal yang tidak kepanasan, tidak kehujanan ya, seperti itu. Jadi dipilihlah ke kos-kosan itu. Pada awalnya Ibu Tri ini merasa agak curiga awalnya ya. Jadi Simbah ini dia itu umurnya itu sekitar 60 tahunan ya, sudah beruban, ubannya sudah banyak ya, rata-rata sudah putih rambutnya. Kemudian perawakannya itu agak gemuk tapi agak bungkuk gitu ya. Jadi rumahnya Simbah ini itu pengap ya. Pengap itu karena semua jendela dan ventilasi itu ditutup semua, dipaku semua. Dan itu kenapa yang menyebabkan Ibu Tri ini merasa curiga awalnya gitu ya. Tapi ketika kecurigaan itu awalnya itu tertutupi oleh sikap dari Simbah ini yang sangat ramah gitu, sangat ramah dan baik hati ya. Kemudian bulan pertama masuk ya, Ibu Tri ini merasa udara di dalam rumah itu sangat pengap sekali, karena ventilasi dan jendelanya itu masih jendela yang zaman dulu itu ya, yang masih ada jendela kayu itulah, itu tuh ditutup semua gitu loh. Jadi udara itu nggak ada yang masuk, jadi terasa pengap. Akhirnya pada waktu itu Ibu Tri ini dengan inisiatifnya dia, karena pengap gitu ya, itu dicongkelin semua
paku-pakunya gitu kan, agar bisa ventilasi bisa terbuka, terus kemudian jendelanya pun bisa terbuka ya, agar udara itu bisa masuk. Dan ketika dicongkeli itu, si mbak ini nggak merasa tidak merasa keberatan gitu ya, tidak merasa keberatan. Sampai pada akhirnya bulan pertama itu tidak ada apa-apa, tidak ada keanehan suatu apapun. Kemudian si mbak ini kan sangat baik ya, sangat ramah ya, sampai pada waktu putri ini mau membayar membayar uang sewa ya, si mbak ini menolak gitu loh. Wis ndok, duitmu wis simpen we, nggo anakmu nggo sekolah, nggo keperluan yang lain, seperti itu. Si mbak berkata seperti itu. Akhirnya pun bulan pertama Ibu Tri itu tidak membayar uang sewa ya, karena memang dari si mbaknya itu tidak mau dibayar. Kemudian tidak hanya seperti itu aja kebaikan dari si mbak ini. Si mbak ini ketika dia memasak ataupun membuat makanan gitu ya, membuat makanan ataupun beli makanan di luar ya, itu tuh pasti selalu memberikan makanan ke Mbak Anita sama ke Ibu Tri, dan makanannya itu enak-enak gitu loh. Ini yang menurut Mbak Anita ceritakan ya. Jadi makanannya itu enak-enak. Di situ ada ayam, ada buah, ada ikan dan sebagainya. Itu dikasihkan. Jadi si mbak ini merasa bahwa Ibu Tri ini sudah dianggap sebagai anaknya, dan si Mbak Anita ini sudah dianggap sebagai cucunya, seperti itu. Itu seperti itu. Terus kemudian lanjutlah ke ke bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya pun sama gitu ya. Si mbak ini ketika mau dibayarkan ini, dia itu tetap nggak mau. Dia pasti selalu bilang, sudah Tri, uangmu disimpan saja, ditabung untuk keperluan yang lain, seperti itu. Dan saking tidak enaknya gitu ya, sering sekali Ibu Tri ini menolak juga itu pemberian makanan dari si mbah ini gitu loh. Gitu. Kemudian sudah ya berlanjut seperti itu. Kemudian si Mbak Anita ini kan masih sekolah SMP ya. Ketika waktu itu siang-siang Mbak Anita ini pergi ke sekolah bersama ibunya ya, diantar dengan ibunya gitu kan. Tiba-tiba di tengah perjalanan entah kenapa Mbak Anita ini merasa pusing. Kemudian akhirnya dia pingsan secara tiba-tiba. Sering sekali seperti itu, beberapa hari seperti itu gitu kan. Sampai Ibu Tri ini tuh merasa kok aneh gitu ya. Aneh, kenapa gitu kan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit gitu kan. Tapi anehnya lagi, ketika dibawa ke rumah sakit, ketika dibawa ke dokter, si Mbak Anita ini malah sembuh gitu loh. Maksudnya tidak ada yang perutnya sakit ataupun merasa pusing, mual dan sebagainya gitu loh. Merasa sehat saja gitu loh. Tapi ketika pulang ke rumah, ke tempat si Mbak itu terus merasa merasa sakit ya, merasa sakit gitu loh. Akhirnya Ibu Anita ini karena sudah akrab dengan si Mbah gitu kan, si Mbak ini cuman bilang, wis tondo, itu sudah biasa, anak kecil demam biasa, dah ini makan aja, dah makan. Dengan santainya
si Mbah itu berkata seperti itu. Akhirnya setelah itu si Ibu Tri ini pun berpikiran positif gitu kan ya. Terus ketika itu jalan beberapa hari, kan sering tuh ngobrol ya si Ibu Tri dengan si Mbah gitu kan ya. Dan suatu ketika si Mbah ini berkata, "Tri, misal kowe orang nggak ngapa-ngapain, mending kamu di rumah beres-beres rumah, janganlah keluar-keluar ataupun berbincang dengan tetangga, nanti malah jatuhnya jadi gosip, malah bikin dosa." Akhirnya tanpa curiga si Ibu Tri ini pun merasa, oh iya benar juga ya. Ini Ibu Tri itu menanggapinya itu sebuah nasihat gitu ya, sebuah nasihat gitu. Itu salah satu kebaikan dari Simbah gitu ya, salah satu kebaikan dari Simbah. Kemudian pas suatu ketika si Mbak Anita itu terus merasa sakit gitu kan ya, terus merasa sakit. Tapi si Mbah ini itu biasa saja gitu loh menanggapinya. Wis toh Tri, jangan dimanja, itu cuma sakit biasa, nanti diobatin, dikasih makan juga nanti sembuh. Seperti itu jawabannya. Ketika itu pun Ibu Tri masih berpikiran positif gitu ya, gitu. Kemudian suatu ketika Ibu Tri ini merasa ada kejanggalan dari Simbah ini gitu. Kejanggalannya kenapa? Jadi kejanggalannya itu ketika Ibu Tri ini sedang sholat gitu ya, Simbah ini itu tiba-tiba itu datang dan duduk di belakang Ibu Tri yang sedang sholat, dan kemudian mengajak bicara. Sontak kan, karena sedang sholat pasti nggak mungkin dijawab gitu kan ya, ataupun diperhatikan gitu. Akhirnya ketika itu setelah selesai sholat, Ibu Tri ini menegur Simbah ini, "Mbah, kalau ada orang sholat itu jangan diajak bicara, pasti nggak akan jawab gitu." Dan Simbah ini pun menjawab seperti ini, dengan santainya Simbah ini pun menjawab, "Ya nggak apa-apa toh Tri, yang penting kan kamu itu mendengarkan, dan di dalam hati kamu itu kan nantinya jadinya nggak konsen." Terus si Ibu Tri ini pun langsung kaget mendengar celotehnya Simbah itu. Kok kenapa? Loh Mbah, kok Mbah bisa ngomong seperti itu? Lah wong Simbah aja kalau sholat itu bisa di mana-mana kok Tri, bisa di jalan, bisa sedang mandi, bisa sedang lagi di angkot, Simbah itu bisa sholat. Jawabnya seperti itu tanpa ada rasa bersalah. Akhirnya pun kecurigaan si Ibu Tri ini mulai memuncak gitu kan ya. Kemudian pada saat itu jadi gini, pas ketika sakit ya, ketika si Mbak ini ngasih makanan ke Ibu Tri dan Mbak Anita, itu harusnya ya seorang anak usia yang di umur yang masih sekolah SMP kelas 3 itu tuh harusnya kan, karena dapat makanan yang enak dan bergizi, harusnya kan bertambah gemuk gitu ya,
Tapi yang dialami oleh Mbak Anita ini, Mbak Anita itu malah merasa tambah kurus dan beratnya itu cuma 24 kilo. Itu sangat kurus loh. 24 atau 40 gitu ya. Itu sangat kurus, pokoknya kurus gitu. Itu sangat ganjil gitu loh. Ketika itu masuk ke bulan 3 ya, masuk ke bulan 3, keanehan itu pun mulai ini ya, karena ketika sedang sholat terus si Mbak ini menjawab seperti itu, Ibu Tri langsung aneh gitu ya. Terus dengan keadaan si anaknya Mbak Anita ini sedang sakit gitu kan ya, akhirnya pada malam itu Putri ini sholat tahajud, meminta kepada Allah gitu ya, sholat tahajud, dan tiba-tiba hujan deras itu datang. Dan pas di atas tempat tidurnya si Anita ini gitu loh. Jadi sampai ketika malam itu sampai kasurnya itu ya, tempat tidurnya itu sampai digeser karena kejatuhan air hujan ya dari atas genteng gitu. Tiba-tiba bocor gitu. Dan bocornya itu deras. Kemudian keesokan harinya otomatis Putri ini itu memanggil seorang tukang namanya Pak Yadi, tetangga dari Simbah ini ya. Dipanggillah Pak Yadi untuk membetulkan genteng yang bocor itu. Kemudian di genteng itu Pak Yadi itu menemukan sebuah tas berwarna kuning gitu. Tas berwarna kuning. Terus kemudian Pak Yadi ini bilang, "Putri, ini tasmu apa? Kok ada tas di sini?" "Bukan ya Pak. Terus ini mau dibawa enggak? Coba dibawa aja ke sini." Gitu. Jadi ketika itu si Mbak ini sedang keluar ya, jadi pekerjaannya si Mbak ini adalah tukang urut gitu loh. Jadi si Mbak ini sedang keluar, sedang ngurut gitu kan. Sedang mijet, sedang ngurut seperti itu. Kemudian setelah itu dibukalah tas itu gitu kan, dibuka tas itu dan ternyata isinya itu adalah kain kafan dengan segala macam perlengkapan untuk orang meninggal lah ya, untuk orang meninggal. Ada kain kafan, ada talinya, ada kapurnya, dan ada segala macam gitu. Sontak kaget, loh ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba barang seperti ini ada di atas genteng pas di kepala anak saya? Sontak ketika itu dibuka, Pak Yadi itu sangat ketakutan. Dan Pak Yadi itu pun tanpa pamitan, tanpa berkata apa-apa, Pak Yadi langsung berjalan cepat pulang. Dan sampai sempat dipanggil sama Putri, "Pak, ini loh uangnya ini untuk ini." "Udah nggak usah Bu, nggak usah, udah diambil aja, udah diambil." Seperti itu. Akhirnya ketika Putri mendapati seperti itu, Putri ini semakin merasa, wah ini saya harus cepat-cepat keluar dari rumah ini gitu. Terus ketika itu sambil menunggu Simbah itu pulang, akhirnya mereka pun berkemas-kemas dan pulang ke rumah orang tua si Ibu Tri ini. Sudah dikemasi semua barang-barang yang ada di kamar. Ketika itu sambil nunggu, kemudian niatnya itu ingin pamitan ya ke Simbah itu ya. Niatnya ingin pamitan ke Simbah.
Ketika itu ditunggu sampai jam 7 baru pulang Simbah. Kemudian Ibu Tri ini langsung menanyakan, "Mbah, maksudnya apa? Ini ada barang seperti ini dan bla bla segala macam." Dan Simbah itu pun menjawab dengan tanpa rasa bersalah. Jawabannya Simbah ini, "Lah, itu kan biasa toh, Tri. Kalau misalkan orang mau mati ya pasti persediaannya ya seperti itu." Gitu. Dan sontak si Ibu T ini merasa jengkel gitu ya, merasa kesal. "Mbah, jangan mencoba untuk meramal kematian dari anak saya, Mbah." Seperti itu. Anak saya itu masih sehat. Gitu. Terus akhirnya dengan perdebatan yang sengit pas waktu itu, akhirnya pulanglah si Ibu Tri ini dengan Mbak Anita ke tempat orang tuanya si Ibu Tri gitu kan. Dan satu lagi, ketika pas lagi Mbak Anita ini sakit-sakitan gitu ya, pas lagi sakit-sakitan itu Mbak Anita itu sempat seperti mengigo. Jadi mengigonya itu pas lagi tidur gitu ya, pas lagi tidur. Kemudian tiba-tiba dia itu bangun gitu ya, bangun tapi masih di tempat tidur ya, bangun gitu. Terus kemudian dia itu menunjuk, Mbak Anita itu menunjuk ke arah jendela ya, jendela yang ada di kamarnya Mbak Anita dan Ibu Tri. Kemudian sampai Ibu Tri ini menurunkan tangannya itu susah gitu ya, sangat keras sekali gitu kan. Ketika 10 menit akhirnya Mbak Anita ini pun terjatuh ya, kemudian tiduran lagi, akhirnya sadar. Dan Mbak Anita ini nggak ngerasain apa-apa. Mbak Anita ini cuma merasakan lemes gitu, cuma merasakan lemes. Akhirnya ketika itu Simbah pun berkata, "Tri, itu biasa Tri, jangan dibikin panik gitu loh. Itu biasa karena orang sedang panas, anak sedang panas, pasti sering mengigau." Tapi Ibu Tri ini yakin bahwa Mbak Anita ini nggak ngigau gitu loh, seolah-olah kayak kerasukan gitu loh, gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah pulang gitu ya, akhirnya sudah pamit pulang ke tempat ini orang tuanya. Kemudian Ibu Tri ini merasa ada barang yang tertinggal nih di tempat Simbah gitu kan. Dan ketika dibawa pulang ini si Mbak Anita ke rumah orang tuanya, ini si Mbak Anita ini sehat, nggak ada apa-apa gitu loh. Terus kemudian ketika mau mengambil lagi ke tempat Simbah barang yang tertinggal gitu kan, pertama diketok, kok nggak ada orang gitu kan ya. Oh, apa mungkin Simbah ini lagi lagi ngurut ya, biasa ya, lagi ngurut gitu kan. Yaudah, akhirnya dia pun kembali dan di tengah jalan dia memutuskan, di tengah jalan itu dia nemu ada penjual pecel ya, penjual pecel. Akhirnya sambil menunggu Simbah, akhirnya Putri ini pun Putri ini pesenlah pecel itu, kemudian sambil berbincang-bincang dengan si penjual pecel ini gitu kan. Ditanyalah si Ibu Tri, "Bu, masih masih tinggal di tempat Simbah?" "Wah, udah enggak Bu, udah udah
seminggu yang lalu kita sudah pulang gitu. Terus kemudian sebenarnya gini, Bu, saya itu sebenarnya kepengen cerita sama ibu, tapi kok ibu kan nggak pernah keluar itu kan dari rumah, jadi saya susah untuk cerita ke ibu gitu kan. Tapi ketika ibu keluar ya, kok seolah-olah itu saya itu mau ngomong itu nggak bisa, Bu, gitu loh, nggak bisa. Tuh, emang kenapa, Bu, gitu. Nah ini sebenarnya ini saya juga mau cerita ke ibu gitu. Sebenarnya gini, Bu, sebenarnya warga setempat itu sebenarnya ingin memergoki si Mbah ini tuh melakukan praktek pesugihan, Bu, gitu. Loh, pesugihan kok bisa? Iya, Bu, cuma karena belum ada bukti, jadi belum ada bukti. Dan jadi ketika si ibu ini ya, Ibu Tri ini keluar dengan anaknya, itu kayak ada orang yang lihat itu ya. Jadi di belakangnya Mbak Anita ini tuh ada sosok perempuan yang mulutnya itu nganga gitu ya, Bu, nganga, dan kayak makan apa gitu loh, sangat menakutkan sekali. Jadi akhirnya orang-orang yang ingin bicara ke ibu ataupun ke Mbak Anita itu nggak bisa, ketakutan gitu loh. Dan suatu hari juga ada yang pernah melihat itu, sering sekali melihat itu orang itu ada sosok tinggi besar hitam itu mondar-mandir di depan kamar ibu gitu loh. Dan ada sosok perempuan yang duduk di atas genteng dan persis itu di atas kamar ibu. Sontak ketika Putri itu mendengar cerita itu, Ibu Tri ini pun akhirnya menceritakan apa yang dia temukan di atas genteng gitu kan. Oh iya, Bu, saya juga kemarin menemukan ini seperti itu. Jadi ibu itu pun kaget. Nah itu, Bu, saya pun ingin ngomong ke ibu, tapi saya itu ngerasa takut, Bu, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah ngomong ke ibu, alhamdulillah ibu sudah tahu gitu kan kebenarannya seperti apa. Oh nji, Bu, nji, terima kasih ya, Bu, sudah memberitahukan saya, sudah ini. Saya pun awalnya sudah curiga. Ibu Tri pun mengatakan seperti itu. Kemudian akhirnya yang tadinya Ibu Tri ini mau ke tempat simbah ini akhirnya nggak jadi gitu loh. Kemudian ada cerita yang ini lagi dari si penjual pecel ini ya. Jadi, Bu, dulu pun ada sepasang suami istri. Dia itu punya punya bayi umur 7 bulan dan bayinya meninggal. Ya seperti ibu ini, maksudnya sudah dianggap sebagai anak dan cucunya gitu loh, Bu. Saking ininya akhirnya anaknya mereka meninggal. Kemudian si Mbak ini meminta untuk anaknya itu dikubur di situ, Bu, dimakamkan di situ, di dekat jendela sebelah kamar ibu dan Mbak Anita. Wah, berarti dulu pas Mbak Anita itu kayak merasa seperti dirasuki ya, itu dia nunjuk ke arah jendela, Bu, gitu. Oh, berarti itu kayaknya nunjukin yang itu, Bu, gitu. Astagfirullah.
untung saja ya Bu ya, saya itu cepat-cepat langsung sadar, kemudian saya itu cepat-cepat untuk pindah dari rumah itu. Iya Bu, alhamdulillah sekali Bu, untung sekali Bu. Kalau tidak mungkin nggak tahu ya Mbak Anita itu sekarang gimana. Iya Bu, ya sudah. Terus setelah itu akhirnya Putri ini pun akhirnya tidak jadi ke tempat Cima itu, kemudian pulang. Dan ketika sudah setelah beberapa bulan akhirnya ini katanya ya, ini rumah dari si Mbak ini katanya itu sudah diratakan dan sudah dibongkar gitu ya, dan sudah dibangun lagi dengan bangunan yang baru. Dan katanya si Mbak ini sudah sudah ikut dengan anaknya itu, ada yang anaknya kan katanya kan 2, ada yang kerja di menjadi TKI dan satunya lagi ada yang di luar kota. Lah ini ikut dengan anaknya yang di luar kota ini, karena sakit-sakitan akhirnya ikut mereka seperti itu. Akhirnya rumah itu dibongkar, dijual gitu, seperti itu. Jadi seperti itu saja cerita yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga cerita yang saya sampaikan, cerita yang saya ceritakan ini dapat diambil hikmahnya dan diambil nilai positifnya oleh teman-teman semuanya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita dengan Sunyaruri, silakan silakan kirim email ke alamat email yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya, di video, seperti itu. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Ini adalah cerita Mbak Anita, yang Mbak Anita ini berasal dari Pekanbaru ya. Jadi nama Mbak Anita ini sudah disamarkan untuk untuk privasi ya, agar lebih nyaman seperti itu. Jadi apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan like dan komen positifnya, dan tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.